Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita atas keimanan dan keislaman kita ini jangan pernah berhenti. Dalam setiap hembusan nafas kita, dalam setiap aktivitas kehidupan kita, haruslah senantiasa disertai rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita ditakdirkan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kaum muslimin, dari bagian orang-orang yang memang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk dinul haq, agama yang besar, agama yang benar. Sebagaimana yang telah kami sampaikan di muqaddimah tadi, dalam satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 33, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasul-Nya bil huda, dengan petunjuk kehidupan, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Islam, wa dinul haq, dan agama yang benar ini. Ya. Liyuhridahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ya. Liyuthirahu 'ala dini kullih, maksudnya adalah untuk dimenangkan terhadap semua keyakinan yang lain, untuk dimenangkannya terhadap semua keyakinan ataupun ideologi selain Islam, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya. Kemudian di dalam salah satu hadis sahih, baginda Nabi juga mengatakan, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dan kita dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairu ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian menyeru kepada kebaikan dan kalian mencegah kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang sesungguhnya menjadi karakter asli umat Islam. Menjadi identitas yang mendasar bagi umat Islam, bahwa umat ini sesungguhnya adalah umat terbaik, katakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hari ini kita merasakan kita tidak menjadi umat terbaik, tentu ada yang salah. Hari ini kita merasakan kita bukan lagi umat terbaik. Bukan hanya di negeri ini, bukan hanya di negeri yang kita cintai ini. Hampir di berbagai belahan dunia, umat Islam berada dalam posisi yang terpinggirkan. Umat Islam berada dalam posisi yang seringkali mengalami ketidakadilan. Umat Islam seringkali mengalami berbagai kezaliman. Bagaimana saudara-saudara kita, kaum muslimin, etnis Rohingya di Myanmar, etnis Uighur di Cina, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang ada di Somalia, Afrika Selatan, hampir seluruh umat Islam hari ini berada dalam posisi yang sungguh-sungguh menyedihkan, karena mereka berada dalam posisi yang seringkali mengalami kezaliman dan ketidakadilan. Sehingga umat terbaik ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik ini hari ini tidak lagi menjadi umat terbaik. Hari ini kita umat Islam ini berada dalam posisi yang terpinggirkan. Pasti ada yang salah. Maka kalau kita melihat bagaimana ayat yang telah kami kutip tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Maka sesungguhnya di kelanjutan dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya itu adalah syarat utama bagi umat Islam untuk menjadi umat terbaik. Jadi kalau hari ini umat ini tidak menjadi umat terbaik karena kita lupa bahwa kita mempunyai satu kewajiban besar untuk senantiasa menyeru manusia kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf. Dan kita mempunyai kewajiban untuk mencegah kemungkaran, wa tanhauna 'anil munkar.
wa tu'minuna billah, dan beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau seringkali kita sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar, ini sesungguhnya adalah merupakan satu kewajiban besar yang hari ini sudah kita lupakan. Mengapa kemudian baginda Nabi mengatakan bahwa ada 3 generasi terbaik dalam sejarah umat Islam, yaitu generasinya para sahabat, kemudian generasi tabi'in, kemudian generasi tabi'ut tabi'in. Baginda Nabi mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'in. Kemudian Nabi mengatakan tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Inilah orang-orang yang disebut oleh baginda Nabi sebagai 3 generasi terbaik dalam sejarah peradaban kehidupan umat Islam. Generasi para sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Mengapa mereka kemudian menjadi umat terbaik dan dikatakan oleh baginda Nabi sebagai sebaik-baik manusia? Karena mereka hidup di dalam naungan Islam dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk senantiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka kita bisa melihat ketika umat Islam dikatakan sebagai umat terbaik atau sebagai sebaik-baik manusia, betapa banyak kemudian generasi-generasi berkualitas yang hadir, yang dilahirkan dari zaman-zaman 3 generasi emas tersebut. Hampir seluruh ulama-ulama besar yang hari ini kita kenal, seluruh imam mazhab, kemudian seluruh ulama-ulama hadis yang kita kenal hari ini, ya, imam-imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian ulama-ulama hadis seperti Bukhari, Muslim, ya, dan banyak sekali ulama-ulama hadis yang kemudian kita kenal sebagai Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan pada zaman-zaman itu. Itulah generasi terbaik. Karena apa? Karena mereka senantiasa melakukan apa yang disebut dengan dakwah, al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan hari ini kita kehilangan identitas asli ini. Kita kehilangan kebiasaan besar yang dimiliki oleh generasi-generasi terdahulu. Al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, satu amalan atau satu ibadah dan satu aktivitas yang demikian luar biasa besar pahalanya. Bahkan ketika seruan kebaikan dan seruan untuk mencegah kemungkaran ini ditujukan kepada penguasa-penguasa yang menyimpang, pada penguasa-penguasa yang tidak peduli terhadap tegaknya hukum-hukum Allah, baginda Nabi mengatakan itu adalah afdalul jihad, bukan sekedar jihad, tapi itu adalah sebaik-baik jihad. Karena Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Ya, sebaik-baik jihad adalah ketika kita mengatakan kebenaran kepada para penguasa yang menyimpang, para penguasa yang diberi amanah untuk memimpin manusia, tapi kemudian mereka melakukan berbagai kezaliman. Bahkan dalam satu hadis sahih yang lain, baginda Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang mempunyai kebiasaan seperti ini senantiasa berdakwah, senantiasa menyeru kepada kebaikan dan senantiasa mencegah kemungkaran. Ketika dia terbunuh di dalam kegiatan dakwahnya, baginda Nabi mengatakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang setara, ya, dengan kemuliaan Hamzah bin Abdul Muttalib, paman baginda Nabi yang mulia, syuhada perang Uhud radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis baginda Nabi mengatakan sayyidus syuhada, ya, seutama-utamanya syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Baginda Nabi mengatakan bahwa seutama-utamanya orang yang syahid di jalan Allah itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Namun kemudian baginda Nabi mengatakan bahwa ada orang-orang yang akan memiliki posisi yang setara dengan Hamzah bin Abdul Muttalib dengan satu kriteria. Baginda Nabi mengatakan selain Hamzah bin Abdul Muttalib adalah rajulun qala ila imamin jair. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menasehati kepada penguasa yang menyimpang. Ya, summa amarohu, kemudian dia memerintahkan atau menasehati penguasa itu untuk kembali ke jalan yang benar. Wa nahahu, kemudian dia mencegah manusia atau pemimpin itu dari berbagai kezaliman yang dia lakukan, faqatalahu, namun kemudian penguasa itu membunuhnya. Penguasa itu kemudian membunuh orang yang mengingatkan ini, menasehatinya. Dan Nabi mengatakan bahwa orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang setara kualitasnya dengan Hamzah bin Abdul Muttalib.
Maka dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir di sini hanya ingin mengingatkan bahwa ada kewajiban besar yang hari ini kita lupakan, bahwa kita ini mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Ya, dakwah itu adalah menyampaikan atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dakwah bukan hanya kewajiban para ulama. Dakwah bukan hanya kewajiban para ustadz, para kiai. Ya, tetapi dakwah sesungguhnya melekat kewajiban itu di dalam diri setiap muslim. Karena baginda Nabi mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun itu hanya satu ayat. Tugas para ulama, tugas para ustadz, tugas orang-orang yang lebih berilmu, mereka akan menjelaskan tentang hukum-hukum, tentang hal-hal yang lebih bersifat ilmiah. Tetapi untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, itu adalah kewajiban setiap muslim. Dan hari ini aktivitas itu hanya dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam. Sehingga tidak mengherankan kalau hari ini kita umat Islam berada dalam posisi yang terpinggirkan. Jadi itu salah satu sebab mengapa hari ini kita berada dalam posisi yang tidak lagi menjadi khair ummah, tidak lagi menjadi umat terbaik. Kemudian yang kedua, mengapa kita menjadi umat yang tidak dikatakan atau tidak sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik? Karena hari ini kita diatur oleh aturan-aturan yang bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kemuliaan umat, bahkan kemuliaan manusia itu hanyalah ketika mereka diatur oleh hukum-hukum yang datangnya dari zat yang maha baik, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah hanya akan meninggikan derajat suatu kaum dengan kitab ini. Maksudnya adalah ketika kaum itu berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim. Ketika kaum itu benar-benar menjadikan hukum-hukum Quran sebagai aturan-aturan kehidupan mereka. Bayadha'u bihi akharin. Dan kemudian Allah akan menjatuhkan derajat satu kaum yang lain. Allah akan menghinakan derajat satu kaum yang lain ketika kaum itu berlepas diri dan meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Artinya kita ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini telah terjebak dalam satu kehidupan yang disebut dengan kehidupan yang sekuleristik. Kehidupan kita hari ini diatur oleh hukum-hukum sekuler, hukum-hukum yang memisahkan agama dari kehidupan, hukum-hukum yang menjauhkan agama dari kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Padahal kalau kita mencari dalil tentang wajibnya bahwa kehidupan ini harus diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Al-Qur'an. Bukan hanya satu dua ayat, ratusan ayat. Kalau kita mau cari dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa anikum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kalian mengatur kehidupan kalian itu dengan hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Karena mereka, ya, berhati-hatilah kalian karena mereka akan terus berupaya untuk menjerumuskan kalian, menggelincirkan kalian agar kalian tidak mengimani sebagian dari isi kitab ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memperingatkan kepada kita agar kita tidak mengimani sebagian isi kitab kemudian mengingkari sebagian yang lain. Ini dosa besar. Ya, artinya kita hanya fokus kepada persoalan-persoalan ibadah ritual, ibadah-ibadah mahdoh, tetapi kita lupa dan kita lalai bahwa kehidupan yang sifatnya muamalah, kehidupan yang sifatnya hablum minan nas, itu juga ada kewajiban besar bagi kita untuk diatur berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian di kelanjutan ayat ini Allah menyindir dengan satu kalimat yang sangat-sangat keras. Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman. Dan siapakah orang yang hukum-hukumnya lebih baik daripada hukum-hukum Allah? Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran agama ini. Jadi kita ini menjadi demikian rendahnya di dalam pergaulan manusia, ya, di dalam peradaban hari ini, ya, karena kita mengalami berbagai ketidakadilan. Salah satunya adalah karena kita tidak meninggikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa bagian dari dakwah kita untuk menyampaikan kepada sesama kaum muslimin adalah menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah umat Islam bahwa menjadikan hukum-hukum Allah, menjadikan hukum-hukum Quran sebagai aturan kehidupan adalah kewajiban terbesar bagi umat Islam untuk mengembalikan umat ini pada kemuliaannya, untuk mengembalikan umat ini kepada posisinya sebagai khair ummah, sebagai umat terbaik,
sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban ini adalah kewajiban terbesar. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara utuh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya mereka atau setan-setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum-hukum jahiliyah adalah hukum-hukum yang bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia. Yang dimaksud dengan hukum-hukum jahiliyah adalah hukum-hukum yang bersumber dari pemikiran manusia yang tidak pernah lepas dari hawa nafsu. Sehingga tidak ada keadilan dalam hukum-hukum yang diciptakan atau dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran manusia. Sementara Islam adalah satu agama yang sempurna. Islam adalah satu agama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dan sehingga artinya di sini adalah bahwa Islam sebagai satu aturan kehidupan itu adalah satu hal yang sudah tinggal diterapkan saja. Ya, kita sebagai umat Islam tidak perlu lagi mencari dan berpikir tentang aturan-aturan kehidupan bagi manusia sebenarnya. Karena Allah sudah jelaskan semua dalam Al-Quranul Karim, dan kita sebagai umat Islam, sebagai hamba-hamba Allah mempunyai kewajiban untuk mengambil sumber-sumber hukum itu hanya dari Al-Quranul Karim, kemudian sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW, kemudian urutan selanjutnya adalah ijma' para sahabat, qiyas dan seterusnya. Tapi sebagai sumber hukum utama adalah Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin, maka sebagai kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan dalam khutbah pertama ini, sekali lagi bahwa kita ini adalah umat terbaik sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa hari ini kita terpinggirkan di mana-mana? Karena kita lupa akan dua kewajiban besar. Yang pertama adalah kita lupa akan kewajiban berdakwah. Kita lupa akan kewajiban untuk senantiasa mengajak dan menyeru manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dan yang kedua, menjadi penyebab mengapa kita hari ini tidak lagi menjadi umat terbaik, karena kita tidak diatur oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diatur oleh hukum-hukum yang menjauhkan agama dari kehidupan. Kita diatur oleh hukum-hukum yang bersumber dari pemikiran-pemikiran manusia. Dan maka sesuatu yang wajar kalau kemudian hari ini kita tidak lagi menjadi umat terbaik. Karena Allah katakan, wa yadda'u bihi akharin. Allah akan jatuhkan derajat suatu kaum ketika kaum itu tidak berpegang kepada Al-Quranul Karim. Ketika kaum itu tidak berpegang kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.